Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat datang di acara diskusi panel Presentation on Managing Customer Experience. Dengan bangga dan senang hati, saya Flora Krisanti akan memandu jalannya acara pada hari ini. Kami mengundang untuk naik ke atas panggung dengan hormat kepada Bapak Wiweko Adinugroho, selaku Presiden Director at Lead and Beyond, dan juga kepada Ibu Fety Kwartati, selaku Direktur Utama PT Sarinah, sebagai moderator pada sesi saat ini. Kami persilakan. Kami persilakan kepada Ibu Fety untuk memimpin jalannya acara diskusi panel siang ini. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir di acara siang hari ini. Saya Fety Kwartati selaku moderator untuk sesi Managing Customer Experience by Lead and Beyond. Selamat siang juga buat Bu Dini, Pak Hendra, Bapak Ibu sekalian. Pada siang ini kami akan bersama-sama berdiskusi, mendengarkan sharing dari Pak Wiweko Adinugroho selaku Presiden Director at Lead and Beyond, bagaimana membawakan atau bagaimana kita agar mempunyai better atau best customer experience ala Lead and Beyond. Nah, sebelumnya kami perkenalkan Pak Wiweko ini adalah sebagai CV-nya panjang sekali karena Mas Wiweko sudah sangat pengalaman ya. Nama lengkapnya Wiweko Adinugroho, Managing Director Lead and Beyond yang didirikan di tahun 2003, yaitu perusahaan konsultan yang fokus di business transformation, leadership, and hospitality. Nah, hari ini Mas Eko akan banyak sekali sharing mengenai customer journey, customer experience yang bagaimana yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita ikuti. Nah, pada saat ini Mas Eko sedang banyak sekali mengerjakan proyek-proyek yang salah satunya proyek di Sarinah ya, yang sudah selesai dan nanti akan berlanjut dengan proyek-proyek lainnya. Tapi selain di Sarinah, beliau juga banyak sekali proyek di international company seperti Singapore Airlines, kemudian juga local company seperti BCA. Jadi semua yang servisnya bagus-bagus itu kliennya Mas Eko. Tepuk tangan untuk Mas Eko. Ya. Mas Eko adalah pemegang master degree dari International Hospitality Management School Switzerland dengan pengalaman over 30 years. Ya. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada Mas Eko untuk sharing dan nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Mas. Terima kasih banyak Mbak Fety. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak Hibindo untuk mengundang saya. Ini pertama kali saya ketemu dengan teman-teman di Hibindo. Thank you for the kind introduction, Mbak Fety. Jadi hari ini saya ingin berbagi saja apa yang menurut saya akan menarik untuk dilakukan oleh para retailer di Indonesia. Kadang-kadang kalau klien datang ke kami gitu, simple put mereka bilang, kok tolong bikin kita Singapore Airlines on the ground katanya. Ya, karena begitu saya lulus kuliah, saya join di Singapore Airlines, tapi bukan sebagai cabin crew, bukan sebagai cockpit crew, tapi sebagai consultant dan sebagai trainer. Jadi salah satu benchmark yang sering kami lakukan adalah berbagi pengalaman di Singapura. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin share untuk Bapak Ibu. Next slide please. Yang bawahnya, seorang Mahatma Gandhi pernah share begini, bahwa customer itu adalah orang yang penting banget buat usaha kita.
Kita sebagai pebisnis ya harus mengakui bahwa ya mungkin hidup matinya kita akan tergantung dengan customer. Customer nggak berhutang apapun dengan kita, tapi kita yang berhutang dengan customer karena memberikan kesempatan untuk men-serve mereka. Nah, kalau yang ngomong ini Bu Fetty, yang ngomong ini Pak Hendra, yang ngomong ini Elon Musk bisa dipahami. Karena beliau-beliau itu punya kepentingan besar dengan service yang ujungnya adalah uang. Tapi kalau seorang Mahatma Gandhi aja ngomong mengenai pentingnya customer, nah ini jadi menarik tuh. Ya. Nah, jadi saya tambah confidence bahwa betul ya bahwa kita itu akan sangat tergantung dengan customer. Ya, saya yakin Bapak Ibu kawan-kawan juga sangat tergantung dengan customernya. Ada beberapa company yang saya yakin Bapak Ibu familiar jadi customernya juga atau paling nggak pernah dengar ya bagaimana mereka men-serve customer-customernya. Next slide. Yang paling pojok di kanan atas itu Hotel Dharma Wangsa. Jadi pertama kali mereka buka di Indonesia, mereka masih di bawah Rosewood. Mereka punya filosofi yang menurut saya menarik, cuma masih somewhere in the cloud, masih susah dipahami. Ya, mereka pertama kali buka di Indonesia bilang bahwa kita akan memberikan the highest, real, personalized service to our customer. Udah the highest, real, personalized service. Nah sekarang kalau teman-teman bayangin, ya kita bicara 300 orang employee, menerjemahkan itu. Jadi perilakunya kayak apa tuh? Saya kasih contoh. Ada seorang member Bimasena adalah health clubnya. Jadi lama dia nggak datang, kemudian satu hari dia nongol lagi, begitu dia masuk ketemu dengan doorman-nya, ditepuk punggungnya. Sambil dibilang gini, Pak Andi, selamat pagi Pak, lama nggak kelihatan, kok badannya kurus ya? Nah, perilaku si doorman tadi acceptable nggak menurut Bapak Ibu? Kenapa nggak? Kenapa? Body shaming, oke. Ini 20 tahun lalu belum ada istilah body shaming ya, tapi mereka udah komentarin badan tuh. Ya, oke, nggak boleh. Ada lagi yang punya alasan, boleh atau nggak? Apakah itu benar-benar terjemahan dari the highest real personalized service? Nah kita bicara di depan 12 orang board of directors. Separuh orang dari Rosewood, separuh orangnya Mas Bambang Triatmojo waktu itu sebagai ownernya. Yang orang bule bilang, nah ini exactly yang kita mau. This is the highest real personalized service. Orang Indonesianya teriak semua, nggak boleh. Karena satu nggak boleh ada body contact, kemudian nggak boleh ngomongin mengenai fisik. Nah kita bilang waktu itu, even 12 orang direksi aja masih nggak sama persepsinya. Ya, jadi jangan disalahin karyawannya menerjemahkan tadi the highest bla 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 gitu. Udah bagus dia mau nyapa, kalau dia bingung dia diam aja. Ya. Yang di tengah, company apa itu ya? Brand apa? Dari mana Bapak Ibu tahu itu Starbucks? Nggak ada tulisannya kok. Logonya. Ya. Satu hari saya datang saya coffee drinker Bapak Ibu, hardcore. Saya minum kopi 5 cangkir sehari. Siapa di sini juga coffee drinker? Peminum kopi. Oke, nah Bu Nini udah langsung bawa coffee cup-nya tuh. Ya. Menurut Anda produknya Starbucks itu kelas dunia nggak? Kopinya ya kalau kita bicara kopinya ya. Enggak ya Bu Nini ya. Buat saya juga biasa aja. Saya bahkan punya resep tersendiri tuh Pak Hendra. Saya kalau mau beli Americano ke Starbucks, saya pasti bilang pesan yang paling kecil, dikasih extra shot espresso 3. Baru itu berasa kopi. Kalau enggak, jadi too plain. Tapi satu hari saya ke Starbucks, ketemu dengan baristanya. Hari itu, Bu Fetty, logo mereka berubah. Jadi dihilangin tulisan Starbucks coffee-nya. Dan saya tanya ke baristanya, namanya Doni, karena kebetulan juga sering ketemu. Don, kok logo kamu berubah? Dan dia bilang, betul Pak Eko. Sejak tadi malam, Starbucks Global merubah visual brandnya. Terus saya tanya, kenapa? Dia bilang, karena customer kami seperti Pak Eko, udah kenal betul siapa kita. Lagi pula Pak, kalau kita tulisin kopi di bawahnya, kok kayaknya membatasi produk yang dijual. Karena produk kita nggak cuma kopi, kita punya soft drinks, kita punya mineral water, kita punya tea.
Dan kami yakin bahwa our brand itu udah very powerful. Jika satu saat nanti kita memutuskan untuk membuat wine misalnya, bisa. Konsep restoran kita sekarang family restaurant. Ya kita the third place setelah rumah dan kantor. Tapi satu saat kita mau bikin fine dining juga bisa. Karena our brand sudah kuat. Nah yang ngomong itu frontline, barista. Itu yang bikin saya nggak bisa ngomong 10 detik deh. Kalau yang ngomong store manager or brand manager, saya bilang ya tugas mereka ngomong sejelas itu. Cuma kalau yang ngomong frontline, saya bilang betapa hebatnya komunikasi MAP. Ya, betapa hebatnya Starbucks di Seattle ngasih tahu ke seluruh dunia. Ya, itu Starbucks. Ada yang pernah dengar Zappos, teman-teman? Ada yang pernah dengar Zappos atau ada yang pernah nyoba belanja di Zappos? Ya, Bu Flora kenal familiar ya. Zappos itu adalah retail yang khusus jualan sepatu online. Jadi long before kita bicara online store, Zappos sudah berdiri di Las Vegas. Di Amerika juga ada survei yang dilakukan setiap tahun mengenai the best employer. Perusahaan apa yang terbaik ya menurut kacamata karyawannya. Dan Zappos terpilih beberapa tahun berturut-turut. Ya. Nah, satu hari ada satu orang pria muda telepon. Ini jadi dealingnya pasti lewat telepon. Call centernya udah punya skills yang luar biasa bagus untuk handling order. Nah, cuma pagi itu si agent mendengar bahwa sepatu yang diorder oleh penelponnya itu agak aneh. Bukan sepatu umum yang biasa diorder oleh customernya. Ditanya, Pak, sepatu yang Bapak pesan ini kok agak unik. Bapak itu kerja di mana dan mau dipakai kemana? Terus dia bilang, saya adalah soldier. Dan minggu depan saya akan dikirim untuk tugas di Baghdad. Terus si call center bilang, Pak, satu kehormatan buat saya untuk bisa memberikan servis ke Anda. Kapan Bapak akan pulang kembali ke Amerika? Terus dia bilang, saya nggak tahu. Itu pertanyaan saya nggak tahu jawabannya. Berapa lama saya di sana dan kapan saya bisa pulang kumpul dengan keluarga. Kemudian si call center bilang, Pak, saya doakan supaya Bapak selamat bekerja di sana dan segera kembali pulang dengan keluarga. Klik, klik. 4 hari kemudian sepatunya nyampe di rumah. Dibuka kotaknya, selain dia nemu sepatu, dia juga lihat ada satu bendera Amerika. Ukuran kecil, tapi bisa ditaruh di baraknya dia. Kemudian teddy bear, boneka kebanggaan orang Amerika. Pakai t-shirt bendera Amerika. Dikasih lagi 4 potato chips, makanan kebanggaan orang Amerika. Dan ada satu kartu tulisan tangan. Isinya doa. Supaya bisa selamat dan segera pulang. Tulisan tangan, tanda tangan ada 20 orang yang kerja di Zappos. Soldiernya nangis. Kenapa kira-kira? Terharu, tersentuh. Nah, itu adalah bukti betapa Zappos sangat peduli dengan customer experience. Tadinya saya mikir, ini karena customernya unik aja. Jadi pasti dapat satu extra service. Tapi kalau Bapak Ibu nanti Google baca, itu ternyata memang mereka lakukan ke semua customer. Dan yang lebih menarik lagi, CEO-nya itu namanya Michael Hasieh, jadi orang Asia. Dia punya filosofi service bilang gini, service start at home. Service itu awalnya di rumah. Kalau kita bisa men-serve customer, kita take care mereka akan take care kita. Yang lebih sering ketemu dengan customer adalah frontline-nya, bukan owner-nya, bukan CEO-nya. Nah, tapi gimana caranya supaya mereka bisa menjadi wajahnya perusahaan? Ya tadi, berapa bagus mereka di-serve oleh company-nya. Itu Zappos. Mercedes-Benz, the 3-point stars. Pada saat kami, saya sudah lama berkawan dekat dengan BOD-nya Mercedes-Benz. Cuma dari awal mereka bilang gini, tapi ini sebatas friendship ya. Karena kita nggak mungkin engage lead and beyond. Kita hanya boleh bermitra dengan global consulting company. Ya, mereka pakai KPMG dan Boston Consulting Group. Saya bilang nggak ada masalah, saya happy untuk bisa berkawan dengan mereka. Sampai satu saat mereka dapat mandat dari Stuttgart karena Mercedes-Benz punya filosofi service yang baru, the best or nothing. Dan mereka struggling
Karena Mercedes-Benz di Indonesia itu nggak boleh jualan mobilnya langsung. Nggak kayak BMW, nggak kayak Maserati. Mereka harus lewat dealers principal. Para pemilik brand Mercedes-Benz dealership. Nah, unik tuh 15 orang. Ada yang menerjemahkan the best or nothing means the best price. Jadi Bu Dini sebelum ke tempat kita sudah shopping around kemana. Ada satu dealers di Jalan A. Nah di sana dapat diskon berapa? Dapat diskon 5%. Oh di kita aja 7%. Ada lagi yang pantang ngasih diskon. Tapi mulai bikin pameran di ICE, kemudian test drive, kemudian beli mobil, dikirim 1000 km pertama, semuanya flawless service. Nah pada saat itu ada hal yang menarik nih, kita bicara perilaku. Bikin pameran mobil di ICE, ya seperti biasa, yang jaga stand wanita, ya tinggi, semakin tinggi sepatunya, semakin pendek roknya. Katanya ketarik, alasannya itu. Ya, saya datang berdua dengan istri saya. Yang perlu mobil istri saya sebetulnya. Yang menurut teman-teman di approach dulu siapa? Siapa yang di approach duluan oleh tadi? Ya, petugas wanita. Saya. Kenapa saya kok yang di approach pertama? Mobil, ya ini urusan laki-laki. Ya, apa yang terjadi? Istri saya dicuekin, hampir 10 menit. Sampai kemudian dia tarik tangan saya, udah pulang dir. Ya, nggak tahu sopan santun ya. Nah, buat saya itu bukan the best or nothing. Saya ngomong di depan 15 dealers principal. Kita bikinin standar lah kira Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ketawa gitu ya. Karena standarnya seperti ini. Kalau Anda wanita, ada 2 orang datang, perempuan dan pria, yang wajib disapa adalah yang wanita dulu. Tapi kalau kamu pria, yang datang adalah pria, yang wajib kamu approach adalah yang pria dulu. Masalah yang beli lawan jenis, nomor 2. Tapi ini masalah kesantunan. Terus masalah display mobil. Ya, saya bilang ini levelnya Mercedes-Benz. Masa bikin pameran mobil, 3 point star-nya bisa nggak simetris tuh, 4 ban. Saya minta tim saya selalu bawa penggaris untuk sentiin tuh. Ya, karena saya bilang ini levelnya Mercedes-Benz, itu harus flawless. Ya, itu Mercedes-Benz. Sarinah, ya. It's been an honor and pleasure, kami juga bantu Sarinah, bantu Mbak Feti, bantu Ibu Dini, untuk mencoba menerjemahkan. Ya, Sarinah ini cikal bakal retail modern di Indonesia. Tapi menyesuaikan ya dengan perkembangan zaman, ya, supaya anak saya juga mau pergi ke Sarinah, supaya saya juga sekalian ke Sarinah, supaya eyangnya anak saya juga mau ke Sarinah. Ini satu hal yang menarik untuk kita coba rumuskan. Ya, Sarinah. Ritz-Carlton ini terkenal karena filosofi assertiveness-nya. Ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Bukan berarti kita kerja di Ritz-Carlton, customer ada di bawah kita. Gitu. Jadi kita kelihatan very agresif dan arrogant. Tapi bukan berarti karena kita butuh customer, jadi kita di bawah mereka. Mereka minta apa, kita selalu bilang iya. Ya, never say no ke customer. Ya, saya bilang itu juga nggak benar. Yang benar adalah eye to eye, asertif. Jadi even Anda boleh bilang tidak ke customer. Cuman gimana caranya? Nah itu Ritz-Carlton. Singapore Airlines. Saya kerja 6 tahun di SQ. Dan dari awal kita selalu committed bahwa kita nggak mau jadi airlines paling besar di seluruh dunia. Tapi kita mau pastikan, kita mau menjadi one of the most profitable airlines in the world. Caranya gimana? Bukan dengan nipu customer, bukan dengan menjebak customer, tapi menempatkan customer as a starting point dan core-nya. Jadi setiap produk yang SQ akan launch, itu dites dulu. Benar nggak ini produk bernilai buat customer? Kalau nggak, ngapain? Pada saat SQ memutuskan untuk membuka suite room-nya, itu mereka punya waktu 1 tahun untuk meresearch customer behavior-nya. Ya. Nah, di Teluk, itu ada juga airlines yang punya problem dengan keuangan mereka. Mereka punya problem gimana belanjainnya. Karena uang kita tambah banyak tiap tahun nih, ini gimana spendingnya. SQ beli pesawat A380, A350, tapi nggak banyak karena mereka punya problem budget. Tapi Emirates, ya, Qatar, Etihad, itu mereka bisa beli langsung 10, 15. Cuma kalau saya lihat lagi lebih detail, karena saya juga mesti harus benchmark mengenai customer experience. Contohnya, Emirates punya shower
ya, di suite-nya. Nah, cuma saya pernah waktu itu terbang dari New York ke Dubai, dibayarin klien, jadi saya pernah terbang naik suite-nya Emirates, nggak bayar sendiri Mbak Fetty. Ya. Saya punya problem tidur di pesawat, jadi mesti minum melatonin, Bapak Ibu. Nah, terbanglah saya, lagi enak tidur sekitar jam 2:30 pagi. Tiba-tiba digedor pintu cabin saya. Saya bilang, oh udah mau sampai Dubai nih. Oh ternyata belum, masih 2:30 pagi. Terus saya tanya, kenapa kok digedor pintu saya? Terus cabin crew-nya bilang, karena sekarang ini adalah waktu Bapak buat mandi. Karena kita 12 suite-nya full, jadi bergilir satu-satu. Dan waktu saya jam 2:30 pagi. Cuman just for the sake untuk merenahin, ya gimana sih rasanya mandi di 40.000 feet, ya apalagi kalau turbulence ya saya coba mandilah. Cuma buat saya itu satu contoh produk yang nggak bernilai buat saya. Ngapain juga saya mandi di pesawat? Saya kan bisa mandi di lounge ya kalau saya mau. Cuman tadi Emirates bilang saya nggak cari uang dari situ, ya saya mau create sesuatu yang SQ nggak punya. SQ sampai kapanpun nggak akan pernah mau bikin shower, karena dia nggak mau merelakan row-nya hanya buat dibuatkan shower. Mendingan dijual, kata orang Singapura. Masih ada kiasunya. Ya, harus ada duit kata SQ-nya. Ya. Tapi itu adalah Singapore Airlines. Nah pertanyaan saya buat Bapak Ibu semua di sini adalah, industrinya macam-macam, originnya macam-macam. Tapi menurut Bapak Ibu, kesamaannya apa? Apa similarity-nya? Customer experience, thank you. Apa lagi? Persamaannya apa? Oke, next slide. Ya. Oke. Yang pertama adalah world class brand. Starbucks, ya. Starbucks cuma dirubah tulisan Starbucks coffee-nya. Ya. Visual brand-nya tetap mermaid. Singapore Airlines nggak pernah ngerubah logonya sejak mereka split dari Malaysian Airlines. Ya. World class brand. Loyal customer. Ya. Meskipun saya bilang bahwa produknya Starbucks biasa aja, cuma saya nggak pernah bisa nolak kalau lagi di bandara, kemudian ada barista yang lagi brewing. Ya. Saya pasti belok tuh. Ya. Saya bilang ini, ya, minum Starbucks di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, pasti produknya konsisten. Nggak akan beda-beda banget. Ya. Dan saya jadi loyal customer-nya Starbucks. Nah, saya sekarang tanya sama Bapak Ibu, apa sih perilaku customer Anda yang loyal itu kayak apa? Kenapa? Repeat order, thank you. Apalagi perilaku customer yang loyal. Kasih referrals Pak, terima kasih. Satu hari jam 7:04 tiap pagi, saya ngantri di depan kantor kelurahan. Urusan KTP, perpanjangan KTP. Teman saya lewat, naik mobil, terus dia telepon saya. Bro, loyal banget ya kamu sama kelurahan. Pagi-pagi udah disamperin tuh kelurahan. Apa benar saya loyal sama kantor kelurahan? No choice Pak. Jadi kalau kita bicara loyalty ada dua. Ada false loyalty, loyalty yang palsu. Kelihatannya loyal, tapi sebetulnya enggak ada pilihan aja. Atau real loyalty. Nah real loyalty perilakunya tadi, repeat order, kasih reference, ya. Kalau ada orang lain yang ngomongin jelek mengenai kita, customer loyal ini akan belain kita. Kalau kita bikin salah, dia akan maafin. Tapi saya bilang sama frontline, ada customer from hell, jadi monster, ya, nggak usah ada masalah. Normal situation aja nggak menyenangkan. Tapi dia lagi angel as a customer. Ya. Loyal customer. Tough industry and a very tight competition. Kalau kita bicara banking industry, retail, kita bicara airlines, itu kita bicara industri yang ketat banget persaingannya. Tapi perusahaan-perusahaan yang tadi, itu mereka bisa stand out. Bisa kelihatan berbeda. Proud employee, ya, Bapak Ibu ngelihat baristanya Starbucks, ngelihat ada mekaniknya Mercedes-Benz, ngelihat ada the Singapore girl yang lagi mau on duty boarding, dari cara jalannya aja. Kelihatan sekali bahwa mereka itu bangga kerja di perusahaan-perusahaan tadi.
Ya, ketemu frontline-nya Sarinah. Ya, Anda akan melihat bahwa mereka tuh happy dan bangga kerja di Sarinah. Ya, jadi selain ada historical background ya, juga mereka senang kerja sebagai pegawai BUMN di Sarinah. Nah, ini menarik. Consistently deliver remarkable customer experience. Jadi ada dua kata kuncinya. Consistent and remarkable. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Anda sebagai customer, bukan sebagai pemilik retail. Skala 0 sama skala 10. 10 untuk yang sempurna pengalaman Bapak Ibu sebagai customer. 1 yang horrible, mimpi buruk sebagai customer. Ya, jadi 2 ekstrim. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang masih ingat pengalaman sebagai customer yang nilainya 6 dan 7? Jadi bukan di ekstrim bagus, bukan di ekstrim jelek. Jadi mediocre di tengah-tengah. Ada yang masih ingat pengalaman Bapak Ibu sebagai customer yang kurang lebih nilainya 6 sama 7? Nggak ada yang ingat. Karena emang forgettable. Mediocre experience nggak bakal diingat. Bapak Ibu sama seperti saya, hanya ingat pengalaman yang bagus banget atau yang jelek banget. Ya, nah, jadi kita bicara mengenai remarkable customer experience. Mau nggak mau. Dan terakhir, profitable. Mereka bukan NGOs, mereka bukan yayasan sosial. Mereka adalah profit-driven organizations. Nah sekarang bicara mengenai our brand, mengenai your own brand. Tolong tanya diri Bapak Ibu masing-masing ya, apakah your brand sudah brand kelas dunia? Apakah Bapak Ibu punya loyal customer? Apakah industri Bapak Ibu retail itu ada dalam industri yang ketat sekali persaingannya? Dan your brand bisa stand out. Apakah Bapak Ibu bangga bekerja di perusahaan Bapak Ibu? Pasti jawabannya iya. Karena Bapak Ibu adalah owner ataupun CEO. Tapi kalau saya tanya ke your staff, apakah Bapak Ibu bangga kerja di tempat kita? Kira-kira jawabannya apa? Ya. Apakah Bapak Ibu secara konsisten mendeliver only remarkable experience, bukan yang forgettable mediocre? Apakah Bapak Ibu happy with your profit? Ini adalah 6 hal yang mungkin bisa jadi bahan renungan. Nanti mungkin kita bisa diskusi di 6 poin ini lebih lanjut. Oke, next slide. Next slide. Ini cepat aja. Nanti saya bilang ke Bu Peti, lebih banyak kita diskusi aja. Ini my last slide. Jadi ibaratnya sebuah rumah Bapak Ibu. Rumah itu akan tahan banjir, gempa bumi, kalau pondasinya kuat dan pilarnya kuat. Sama, sebuah perusahaan juga akan kokoh tahan lama, kalau pondasinya kuat dan pilarnya kuat. Pilar pertama adalah produk. Jadi kalau kita mau dibilang perusahaan kelas dunia, produknya juga mesti kelas dunia. Gitu. Ya, artinya kualitasnya bagus, affordable, saya nggak bilang harus murah, nggak, tapi affordable. Terus kita bicara juga mengenai inovasi dari produknya. Ya, itu kita bicara di produk pilar. Produk yang bagus, kalau prosesnya nggak bagus, ini proses menyangkut teknologi. Ya, long before orang bicara online, Zappos sudah bicara mengenai online. Ya, karena tadi gimana produk yang bagus sampai ke customer-nya tanpa lepas tumpuan keunggulannya. Cuma kayak tadi contoh saya Singapore Airlines against Emirates. Ya. Kalau our competitor punya duit lebih banyak dari kita, mereka bisa dengan gampang mengcopy produk kita. Atau juga adopt the same teknologi yang canggih. Tapi ada pilar ketiga, ya, kita bicara people-nya, human capital, saya bilang software-nya. Produk sama proses ini hardware, tapi people adalah software-nya. Itu harus compatible. Orang nanya ke saya gitu, kok kalau produk kelas dunia, tahulah kira-kira. Proses kelas dunia, tahulah kira-kira. Tapi kalau orang kelas dunia, pegawai kelas dunia, manajemen kelas dunia itu kayak apa sih? Saya bilang ada 3 faktor. 1, knowledge. Karena dia punya knowledge yang bagus, nggak pernah ada jawaban nggak tahu.
Selalu resourceful. Kemudian skills, tergantung. Technical skills maupun soft skills-nya. Handling complaint, itu soft skills yang harus bagus. Saya tadi discuss dengan Bu Fetty, kalau di Indonesia ini masih ada company yang takut terima komplain. Ya, dipikir aib, dipikir adalah akhir dari bisnis karena ada customer complain. Tapi buat saya, komplain itu justru satu opportunity untuk ngasih lihat betapa hebat kita. Kalau situasinya aman, tentram, damai, red carpet, smooth sailing, semua juga bisa. Tapi nggak semua bisa menghandle komplain. Nggak semua bisa memulihkan hilangnya kepercayaan. 3 minggu lalu, saya baru diundang oleh Bu Menteri Keuangan untuk membuat workshop mengenai public service untuk pejabat-pejabat eselon 2. Jadi bicara kepala wilayah pajak, direktur bea cukai, yang mereka baru dapat turbulence karena ada skandal, terutama di DJP. Ya. Jadi satu-satunya cara yang paling efektif untuk memulihkan trust customer adalah dengan memperbaiki layanannya. Ya. Public service-nya. Itu pun menarik lagi. Ini kita bicara kepala pajak. Ya. Ada juga kepala pajak yang masih ngomong gini, Pak Eko, kayaknya kita nggak perlu ngasih service tuh. Kita kan minta orang bayar pajak. Kita punya undang-undang yang bahkan bisa maksa orang bayar pajak. Jadi ngapain ngasih service? Terus saya bilang gini, Pak Bu, seriously nih, masih bisa ngomong kayak begitu? Setelah all the scandals. Ya, habis kita bingung nih Pak Eko, mulai dari mana? Saya bilang mulai dari yang simple-simple sih. Ya, saya bilang ganti tuh amplopnya. Saya biasa dapat surat dari DJP warnanya coklat. Belum juga dibuka, tiba-tiba ada di meja kantor saya udah nervous duluan gitu. Aduh, apalagi sini amplop. Begitu dibuka, isinya adalah undang-undang, pasal-pasal. Saya bilang, salah apa lagi sih? Jadi saya kepenyakitan gitu. Ternyata dalamnya cuma apresiasi karena saya bayar tepat waktu dan tepat jumlah. Saya bilang, Pak, Ibu Kepala Wilayah Pajak, Mbok ya diganti covernya. Jangan coklat, tapi pakai warna biru muda banget. Kemudian urusan pasal, undang-undang, ya kalau buat yang ngemplang boleh deh. Tapi buat customer yang baik, yang taat. Saya bilang, saya WP yang taat loh. Jangan ditakut-takutin. Saya bilang, as simple as that. Kalau mau memperbaiki public service-nya. Ya. Kemudian strategi terakhir, materi saya adalah mau dibawa kemana perusahaan kita going forward nih. Itu yang saya kemarin juga challenge ke teman-teman Kementerian Keuangan. Jadi DJP 5 years dari sekarang, 10 years dari sekarang mau dimanain sih? Bea cukai. Ya. Siapa di antara Anda yang baru pulang sampai di airport internasional? Seminggu, 2 minggu terakhir. Ya. Pengalaman Ibu di Bea Cukai, ya, masuk ke yang green light atau yang ke red light. Ya. Saya baru pulang sama istri, sama anak saya. Anak istri langsung green light, saya disuruh ke red light. Saya tanya dong, kenapa kok ke red light? Ada yang mencurigakan Pak, barang Bapak? Gimana saya nggak mau serangan jantung gitu ya? Saya bawa apa gitu ya? Cuman ya udahlah, saya sebagai warga negara yang baik ya saya pergi ke red light. Ya. Dibuka, diadul-adul seperti biasa, nggak nemu yang dicari. Pak silakan Pak, ya ternyata barangnya aman kok. Saya ngomong di depan kepala Bea Cukai, Pak, mbok ya ada gesture yang lebih nice. Nggak usah dilipetin semua, tapi ya ada satu baju dilipat, kemudian dirapiin ujung-ujungnya, ditutup lagi kopernya. Sambil ngomong gini, maaf ya Pak ya, sudah mengganggu perjalanan Bapak. Udah segitu aja, udah akan bagus tuh reputasinya. Tapi itu pun nggak dilakukan. Jadi buat saya, strategi ini penting untuk perusahaan kita, mau dibawa kemana? Ya, 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang. Jadi again teman-teman, slide saya bisa dibawa pulang kalau memang nanti mau karena slide saya sebetulnya ada beberapa halaman. Cuma saya bilang ke Mbak Fetty akan lebih menarik kalau kita ngobrol diskusi aja. Ya. Terima kasih, looking forward untuk bisa diskusi dengan kawan-kawan semua. Oke, terima kasih Mas Eko, menarik sekali. Ini baru sebagian kecil dari pengalamannya Mas Eko yang beribu-ribu case ya, dan semuanya either remarkable atau
apa tadi, unforgettable ya. Nggak boleh yang biasa-biasa ya. Oke. Oke, baik, kami buka sesi tanya jawab atau diskusi buat teman-teman menanyakan hal-hal yang terkait dengan customer journey ya. Boleh apa aja, misalnya pernah mengalami hal-hal yang remarkable tadi, ataupun di perusahaannya sedang mencoba membuat strategi customer journey yang baik ya, atau anything ya. Silakan. Mungkin dari sini satu di setiap row ya. Oke, Bapak silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Teddy Bara dari Sensormatic. Pak Eko. Pertanyaan saya seperti ini. Di perusahaan saya sekarang kan sebetulnya menyediakan teknologi untuk mensupport shopper journey, gitu ya. Jadi pemilik toko, pemilik mall tahu isi dan perilaku dari siapapun pengunjung toko maupun mall tersebut, sehingga bisa diambil decision mau seperti apa promosinya dan lain sebagainya. Maksud saya seperti ini, kita di dunia digital aja, kita lagi asik browsing pakai komputer atau iPad atau handphone, dan kita belum browsing apa-apa ya, kita baru ngomong, obat toilet misalnya habis gitu kan, tahu-tahu muncul kan, ditawarin. Ya itu saya nggak ngerti ya teknologi seperti apa, tapi intinya kan ada promosi yang menyasar seperti yang persis kami butuhkan gitu. Nah itu kalau di digital saya merasa terganggu sebagai customer gitu, dan merasa loh privasi saya kok nggak ada gitu ya, kok bisa dengar dia gitu. Nah kalau di dunia offline di shopping mall atau di store tuh kira-kira seperti apa ya Pak Eko? Sentimen dari pengunjung kalau kita punya teknologi untuk mengarahkan on the spot dan real time sesuai dengan yang dia minati, gitu Pak Eko. Oke, terima kasih Pak. Ini langsung aja dijawab ya. Kalau saya sebagai customer, saya di satu sisi terbantu ya bahwa akan ada orang yang saya bahkan nggak usah ngomong banyak-banyak, tapi sudah ada alternatif produk yang saya inginkan. Ya, cuma kadang-kadang saya juga merasa annoyed. Ya, kenapa? Karena ini even juga kalau offline ya, banyak orang yang suka berasumsi bahwa dia paham apa yang saya mau. Akhirnya apa yang terjadi, produk yang ditawarkan nggak seperti apa yang saya mau. Akhirnya saya ngomong, Mbak, mau ya dengar dulu deh. Ya, banyak orang yang mendengar buat menjawab Pak, tapi tidak mendengar buat menyimak gitu. Akhirnya apa yang terjadi, ya dia harus menjelaskan 2 kali. Ya, dan customer mesti nunggu lebih lama lagi. Jadi kalaupun nanti Bapak mengalami hal yang seperti tadi, ya Bapak mungkin bisa suggest your clients untuk juga mikirin deh. Jangan kecepatan untuk nawarin produknya. Berasumsi bahwa customer, bahwa dia udah tahu produknya apa. Ya, mendingan didengar dulu sampai selesai, ngerti yang dimaksud apa. Gini loh, customer itu ada yang kebaca dari awal. Dia sangat volunteer ngasih informasi. Jadi kita sebagai pemilik produk nggak kebingungan lagi, oh semuanya jelas kok. Tapi ada lagi customer yang nggak terlalu open dengan informasi. Ya, jadi memang harus digali, mesti diprobing tuh. Ya, jadi kalau Bapak tadi tanya ke saya, biasanya kalau offline seperti apa, yang saya selalu bilang adalah, terutama frontline, harus punya teknik untuk menggali kebutuhan. Ya, dan jangan kecepatan ngambil kesimpulan bahwa oh ini produk seperti inilah. Ya akhirnya jadi buang-buang waktu buat dua belah pihak. Ya, thank you Pak. Oke, makasih Mas Eko. Yang lain? Dari sisi sini? Kita masih ada berapa menit lagi, Flo? 5 menit ya. Oke. Ini mumpung ketemu Mas Eko loh, pertanyaannya coba yang tadi mengenai shower di 4.000 di Emirates. Degree. Oke, dari sisi ini. Oke, dari saya Mas Eko. Silakan. Jadi kita kan memang udah lama ya ngobrol, waktu pertama kali Sarinah mau transformasi kan terus terang seperti yang Mas Eko bilang tadi, ini mau mulai dari mana ya? Karena kan benar-benar harus mentransform dari yang dulunya titik-titik-titik menjadi titik-titik kan. Kita mulai dari mana? Jadi pertanyaan itu aku pengen ulang lagi Mas Eko. Jadi untuk company-company yang lagi bingung nih mau mulai dari mana nih, harusnya dengan saat apa tuh
Oke, makasih Bu Feti. Saya selalu bilang bahwa kita harus tahu betul siapa our target customer. Ya, jadi profile inside out itu harus very clear. Ya, kebutuhannya apa, harapannya apa. Saya biasa pakai Pareto teori lah. Siapa 20% your customer yang impact ke bisnisnya 80%. Fokus ke situ dulu. Kenapa kok Bang ada priority banking, ada private banking sekarang, airlines ada premium ekonomi, ada business class, ada first class, ada suite-nya. Karena ternyata mereka kontribusi profitnya significant. Ya. Nah, dari situ kemudian baru kita lihat customer behavior-nya, perilakunya apa. Ya. Setelah kita tahu perilakunya seperti apa, baru kita nanti bisa develop produk yang sesuai, proses yang sesuai, dan bisa, waktu saya di Singapore Airlines, kita tidak merekrut orang Bapak Ibu. Kita men-select orang. Karena yang mau kerja sebagai cabin crew banyak banget. Jadi kita men-seleksi orang. Belum tentu yang tampilannya bagus, nanti di stage terakhir kita kita lakukan assessment, ternyata dia lebih bagus di belakang layar. Ya kita kan taruh di belakang layar. Tapi ada yang kelihatannya pendiam, malu, gitu. Tapi begitu hasil reportnya, ini orang akan bagus banget kalau jadi frontline, kita akan taruh sebagai frontline. Tapi di grooming dulu, ya dikasih proper trainingnya. Jadi itu mungkin Mbak Feti, kita harus tahu siapa target customer kita, kebutuhannya apa, harapannya apa. Kami diminta satu kehormatan juga pada saat Indonesia menjadi host G20. Kita menjadi mitra hospitality untuk G20, B20, ya, sekarang juga dengan ASEAN. Ya, awal September ini juga another challenge buat kita, karena kita men-train LO, kita merekrut LO. Ya, kita selalu bilang bahwa yang difokuskan adalah yang delegates utamanya dulu. Ya, last 2 weeks baru dengan Pak PJ Heru, ya, customer pentingnya adalah wali kota dan gubernur. Nah itu yang kita lihat, kita assess tuh perilakunya. Ya. Termasuk spelling namanya. Jangan sampai LO, ini kan nama orang dari Vietnam, dari Myanmar, agak susah untuk di-pronounce. Ya. Kita sampai tuh bikin benar-benar literally yang diucapkan tuh kayak apa sih tulisannya. Ya. Just semata-mata untuk membuat experience mereka bagus di Indonesia. Dan kita bilang, bahwa the real business itu bukan terjadi di 1 minggu mereka ada di sini. Tapi setelah itu. Jadi kita lagi ukur juga sama waktu G20 dan B20. Kita ukur 6 bulan setelah itu. Benar nggak Indonesia jadi tambah turisnya, tambah investornya, tambah tradernya? Kalau iya, successful. Ya, tapi kalau enggak, ya kita harus improve lagi gitu. Oke, last thing. Terakhir. Satu lagi dari sini, masa nggak ada yang nanya dari sini? Udah Ayo. jelas sekali mungkin. Ada dari sini? Oke, baik. Kalau gitu, aku simpulkan sedikit bahwa customer journey ini atau customer experience ini yang sangat penting sekali. Kita kenal dengan istilah CX ya, bukannya Cathay Pacific ya, tapi customer experience. Dan ini sudah menjadi KPI dari para retail. Jadi retail itu is not about growth, it's not about expansion atau it's not about profit, tapi sekarang yang dicari adalah is about customer experience. Jadi dengan customer experience yang baik, yang pas ya, sesuai dengan strategi, sesuai dengan Paretonya dari masing-masing company, ini yang membuat akhirnya customer experience-nya menjadi hal yang konsisten dan remarkable. Kira-kira seperti itu dari kami. Terima kasih sekali lagi Mas Eko untuk sharingnya. Terima kasih juga Bapak Ibu bahwa hari ini kita sudah mengenal dan belajar mengenai CX, dan nantikan di HIPindo nanti ada award yang salah satu kriteria untuk mendapatkan award itu adalah customer experience, dan Mas Eko menjadi jurinya untuk award kali ini. Terima kasih sekali lagi, selamat siang. Terima kasih Pak Eko dan Ibu Feti. Mohon maaf Pak Eko, tadi contekan saya salah, jadi jabatannya Pak Eko saya sebut salah. Gak apa-apa. Mohon untuk tetap di panggung, saya panggilkan Bapak Hendra Wijaya selaku Dewan Pembina HIPindo untuk menyerahkan souvenir. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Silakan. Kepada para media,
Kami persilakan untuk mengabadikan momen ini. Oke, terima kasih kepada Pak Hendra selaku Dewan Pembina, kepada Pak Eko dan juga Ibu Feti. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan acara diskusi panel Presentation on Managing Customer Experience pada siang hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para pendukung acara sehingga terselenggaranya acara Indonesia Retail Summit ini, yaitu Kimia Farma Apotek, Bank BRI, Matahari Department Store, Alfamart, Azarin, ITP, Kino, Baron Bliss, Kawan Lama Group, yaitu S Hardware, Informa, dan Pendopo, Thrift, Brankas, Electronic City, RH, Mr. DIY, Radian, Watson, Skintific, Uniqlo, Capillary, Wardah, MAP, Era Jaya Group, Janji Jiwa, Indomaret Point Coffee, Hero Supermarket, Bucori, Funworld, Wakol, Ramayana, Delami Brands, Hammer, Family Mart, Indah Tex Group, Marco, Pojok Busana, Hokben, GS Retail, Byford, Herboris, Jeko Donat, dan Sarina. Kami nantikan Bapak Ibu untuk bergabung di acara session selanjutnya. Terima kasih.